Jumpa lagi bersama saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channel. Apa bedanya grace, kasih karunia, dengan hyper grace? Teologi Reform menekankan teologi of grace, atau dalam bahasa Indonesianya teologi kasih karunia. Lalu hyper grace itu secara dasarnya adalah pandangan bidat antinomianisme. Antinomianisme adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, anti dan nomos. Anti berarti melawan, nomos berarti hukum. Jadi antinomianisme adalah anti terhadap hukum. Kalau kita melihat dalam Injil Matius itu berurusan dengan bidat ini. Salah satunya juga termasuk dalam kitab Wahyu. Jadi ada orang yang hidup di dalam dosa, tidak ada pertobatan, tapi mereka bisa tetap yakin bahwa mereka diselamatkan di dalam Kristus berdasarkan anugerah. Tidak ada lagi penghakiman dan sebagainya. No more condemnation. Tapi mereka juga tidak pernah tertarik untuk hidup kudus. Tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya. Jadi mereka cuma memakai Kristus justru untuk menjustifikasi mereka bisa tetap mencintai dosa dan hidup di dalam dosa dan sebagainya. Nah, ini yang namanya hyper grace. Di dalam pengertian ini, itu adalah bidat. Kadang-kadang orang Protestan, orang Lutheran, orang Reform bisa dituduh seperti mengajarkan hal ini. Tapi itu adalah typical outsider perspective. Itu salah mengerti. Karena di dalam pikiran Luther maupun dalam pikiran Calvin dan di dalam pikiran reformator yang lain, meskipun mereka mengatakan kita ini diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah melalui iman, tapi bukan berarti terus kemudian tidak ada fungsi Taurat, tidak ada good works, dan sebagainya. Itu adalah gambaran yang highly karikatural. Waktu Luther mengatakan kita bergantung kepada belas kasihan Allah dan bukan diselamatkan karena kesempurnaan kita mengikuti Taurat. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Paulus di dalam surat Galatia, orang kalau mengandalkan keselamatan dengan kesempurnaan Taurat, dia harus menyelesaikan Taurat secara sempurna. Tidak boleh ada cacatnya sama sekali di dalam hal ini. Dan di dalam kesempurnaan itu, siapa yang bisa melakukannya? Kecuali Yesus Kristus. Makanya kita diselamatkan itu semata-mata karena anugerah. Tapi apakah ini hyper grace? Oh, ini bukan. Ini adalah pengakuan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, sehingga segala kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Jadi di sini spiritnya itu adalah spirit doxological. Tapi apakah terus ini akan menghancurkan etik dan sebagainya? Orang jadi tetap hidup di dalam dosa, bisa bergelimang di dalam dosa. Orang kalau sungguh-sungguh dilahirbarukan, itu tidak mungkin di dalam kehidupannya bilang seperti ini. Kok enak ya? Orang Kristen tinggal percaya sama Yesus aja tetap hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa mana bisa enak sih? Orang yang bicara seperti itu berarti dia tidak mengerti kenikmatan berelasi dengan Tuhan. Kenikmatan daripada hidup kudus, kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu. Dia tidak mengerti, makanya dia bilang melihat dosa itu enak. Berarti dia belum mengenal Kristus sebetulnya. Kalau dia masih melihat dosa itu sebagai sesuatu yang enak di dalam hal ini. Tapi sekali lagi ya, kalau kita tidak mengerti kasih karunia yang sesungguhnya,
maka kita bisa menjadi kepada yang disebut dengan hyper grace. Seperti kayak terus bicara tentang kasih, tentang cinta kasih. Orang-orang yang berkhotbah yang dibicarakan itu selalu cinta kasihnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya. Tidak ada salib di dalam pemberitaannya. Tidak pernah ada salib. Tidak ada ajakan untuk bertobat. Tidak ada seruan teguran dosa. Yang ada adalah manusia terus dicintai, dicintai, dicintai. Kita harus hati-hati untuk gambaran seperti ini. Ini kemungkinan ajaran hyper grace. Orang yang tidak tertarik untuk berjalan bersama dengan Kristus, tapi dia cuma tertarik dosanya terus dimengerti, diampuni, ditoleransi, dan sebagainya. Di dalam teologi reform, itu ada keunikan. Waktu kita bicara tentang fungsi Taurat, Calvin mengatakan, Calvin simply mengikuti Matius sebetulnya, yaitu bahwa setelah orang itu percaya, setelah dia dilahirbarukan, dia dikembalikan kepada Taurat, sehingga dia bisa melakukan Taurat itu dengan sukacita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di dalam pemikiran teologi reform, ini sangat khas. Misalnya kalau kita membaca Katekismus Heidelberg, jelas sekali itu strukturnya. Bukan suatu kebetulan di situ. Itu ditaruh di bagian ketiga, yaitu gratitude. Setelah bicara tentang human deliverance, tentang kelepasan manusia di dalam Kristus, setelah dia diselamatkan, setelah dilepaskan, dibebaskan dari dosa, lalu dia dikembalikan kepada Taurat untuk bisa melakukan Taurat, tapi sebagai ekspresi ucapan syukur. Di dalam bagian ini kita melihat kita tidak mendapati ada ajaran hyper grace di dalam Protestanisme.